Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Rumor tentang AMD Ryzen 7000G atau versi APU dari Zen 4 semakin kuat nih. Bahkan beberapa vendor motherboard secara belak-belakan nih mengkonfirmasi kehadiran APU ini lewat update BIOS terbaru tersebut. Ya semoga kabar itu benar sih, karena biasanya kalau udah keluar BIOS-nya seperti ini ya pasti beneran keluar tuh. Ya macam Ryzen 7000 X3D beberapa waktu lalu. Nah dengan begitu kita harus prepare soal pemilihan RAM yang cocok nih. Apalagi APU itu kan suka dengan tuning RAM yang kencang. Ya karena Ryzen 7000G-nya itu belum benar-benar gua pegang, jadi di sini gua akan pakai Ryzen 7000 biasa dulu untuk mempelajari nih tuning RAM seperti apa sih yang optimal untuk CPU Zen 4 ini. Di sini gue akan membahas perbedaan nih manual OC, XMP dan juga Expo. Yang di sini akan menggunakan sampel dari kedua RAM dari Team Group. Yang di sini ada Team Group Elite Plus 2x16GB dengan speed 4800 MHz standar JEDEC. Jadi nggak ada profil XMP atau Expo. Maka dari itu RAM ini akan gue tes untuk manual overclocking. Komponen RAM kedua yaitu adalah Team Group T-Force Vulkan Alpha 2x16GB dengan speed 6000 MHz yang bisa di-enable via profil XMP maupun Expo. Yap, secara mengejutkan RAM ini punya dua profil sekaligus, padahal iklannya ini adalah RAM yang eksklusif untuk Ryzen 7000. Tapi ya oke lah, kalau gitu ya RAM-nya bisa jadi pengunjian untuk profil XMP sekaligus dan juga Expo. Apalagi dari satu RAM yang sama jadi mengeliminasi variabel tambahan. Sebelum itu kalian mungkin bingung nih istilah JEDEC, XMP, dan Expo, apa sih itu maksudnya? JEDEC sendiri merupakan organisasi yang menciptakan standar memori DDR. Jadi setiap produsen RAM tuh harus pakem nih sama standar yang ditentukan organisasi ini. Ya supaya implementasi RAM itu bisa universal walaupun diciptakan oleh pabrik yang berbeda-beda. Sesuai standar JEDEC, di situ tuh ada ketentuan spek-spek RAM harus seperti apa, seperti berapa megahertz, voltase, hingga timing. Nah, dengan mengikuti spek dari JEDEC ini, maka RAM-nya nantinya bisa beroperasi sesuai spesifikasi tanpa perlu otak-atik BIOS. Misalnya nih, beberapa waktu lalu gue sempat nih bahas RAM Team Group Elite Plus dengan speed 5600 MHz. Nah, karena speed tersebut merupakan spek dari JEDEC, maka tanpa perlu profil XMP atau Expo, ya speednya bisa jalan segitu secara otomatis. Ya bisa dibilang sih tinggal plug and play aja. Kemudian masuk nih ke profil XMP dan Expo. Gue bahas mulai dari XMP dulu. Nah, ini adalah sebuah profil overclocking memori yang diciptakan oleh Intel yang udah eksis sejak adanya RAM DDR3. Yap, XMP sendiri termasuk sebuah cara overclocking. Namun Intel di sini berinisiatif untuk mempermudah proses tersebut dengan menciptakan profil yang sudah pre-tested pada CPU Intel dan bisa disimpan yang kemudian langsung bisa end user terapkan secara mudah via BIOS motherboard. Namun walau sudah teruji, yang namanya juga overclocking, ada ketidakpastian XMP ini bisa berjalan sempurna pada semua spek PC. Tergantung dari kemampuan CPU dan motherboard yang tentu sangat mempengaruhi nih, apalagi kalau profil XMP-nya yang dipakai itu speednya sangat tinggi. Lalu ada juga metode serupa yang disebut Expo. Nah, jika XMP dibuat oleh Intel, maka Expo ini diciptakan oleh AMD, yang sebenarnya agak telat sih ini datangnya karena baru hadir pada RAM DDR5 ini. Lalu kenapa AMD buat hal serupa? Bukannya dulu pakai profil XMP itu fine-fine aja? Faktanya Intel sendiri nih yang membuat profil XMP tidak pernah mengizinkan CPU AMD untuk menjalankannya. Ya wajar dong, ibarat gua yang capek-capek bikin situ tinggal nyontek aja. Oke nih, kita kilas balik dulu ke masa-masa awal Ryzen. CPU AMD tersebut sebenarnya sudah sangat ketinggalan untuk menggunakan standar RAM DDR4. Dan saat itu profil XMP pada DDR4 sudah beredar sangat banyak. Jadi ya mau gak mau AMD ikut arus aja lah. Dengan begitu AMD berinisiatif untuk mentranslate profil XMP supaya itu bisa dibaca oleh platform Ryzen. Ya namanya translate pasti ada beberapa variabel yang hit or miss hingga jadi nggak optimal pada CPU Ryzen. Nah, ketika muncul standar RAM DDR5, ya tentu ini jadi kesempatan nih untuk AMD untuk menciptakan profil seperti XMP yang dioptimalkan untuk CPU Ryzen. Ya, bertepatan dengan rilisnya CPU Ryzen 7000, muncullah AMD Expo ini, yang punya tujuan tuh yang sama seperti Intel XMP, tapi difokuskan untuk CPU Ryzen. Anyway, dengan eksisnya XMP dan Expo pada DDR5 ini, tidak heran kita akan menemukan RAM seperti T-Force Vulkan Alpha ini yang memiliki dua profil sekaligus, atau juga ada nih yang eksklusif XMP doang atau Expo doang gitu ya. Jadi lebih diperhatikanlah spek RAM DDR5 yang ingin kalian beli.
Oh ya, by the way, walau sudah ada Expo, nyatanya CPU Ryzen 7000 tuh masih bisa baca XMP kok. Ya mungkin meneruskan budaya sebelumnya aja sih. Jadi untuk itu, apa ada pengaruhnya nih antara dua profil ini pada CPU Ryzen 7000? Dan bagaimana dengan manual overclocking? Oke, di sini gue akan pakai si Team Group Elite Plus untuk melakukan manual overclockingnya dengan metode yang menyamai spek SMP dan Expo. Lalu, supaya mudah dipahami dan gue juga di sini masih sama-sama belajar, gue akan fokus pada primary timing saja. Untuk soft timingnya akan gue biarkan auto. Ya kira-kira seperti inilah pengaturan overclockingnya. Kemudian inilah spek sistem yang gue pakai pada pengujian. Oke nih, pada tes AIDA 64 memory copy di setiap konfigurasi overclocking punya hasil yang mirip-mirip ternyata. Baik mau overclock pakai Expo, XMP maupun manual, ketiganya berhasil nih melampaui speed DDR5 yang paling standar. Begitupun juga pada memori latensi, hasilnya cukup serupa semua. Lalu masuk nih ke tes Cinebench R15, di sini profil Expo memperlihatkan perbedaan skor single core yang cukup masif. Namun tidak begitu dengan multicore-nya. Hal yang sama pun juga diperlihatkan oleh profil Expo pada Cinebench R23. Kemudian masuk nih ke real world test yang di sini gue coba tes pakai metode baru yaitu tes AI Image Generator menggunakan Stable Diffusion. Yang di sini gue set nih untuk use CPU-nya aja. Nah, pada software ini mulai diperlihatkan nih sedikit perbedaan yang mana manual overclock punya hasil 1 detik lebih lambat. Kemudian jika kita lihat nih pada second per image iteration yang artinya berapa detik nih yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu proses pembuatan gambar. Nah, di sini kembali diperlihatkan adanya sedikit perbedaan pada setiap profil overclocking. Ya, sepertinya kayaknya memang perbedaan RAM ini cukup berpengaruh pada software ini. Terakhir akan gue uji nih pada video games yang di sini gue akan tes pada games Counter-Strike 2 aja ya karena ini game e-sport yang tentu gamenya itu sangat CPU bound sekali jadi cocok nih untuk tes pengaruh RAM pada game seperti ini. Oke, diperlihatkan sih berbagai hasil overclock di sini nih cukup berpengaruh pada average FPS game ini. Namun ternyata diperlihatkan pada 1% low-nya profil Expo itu jauh lebih signifikan naiknya dibandingkan settingan overclock lainnya. Selanjutnya, gue juga akan nih coba explore kemampuan overclock tertinggi dari kedua RAM ini. Hasilnya ternyata cukup mengejutkan, karena Team Group Elite Plus yang speednya itu dari 4800 ternyata bisa di OC sampai 7200 MHz CL36. Yang mana speed ini udah gue tes dan ternyata stabil untuk dipakai. Tentu ini RAM hidden gem banget sih, karena secara harga si Elite Plus ini aja sudah jauh lebih terjangkau, dan ini udah RAM Elite Plus kedua gue yang bisa tembus speed 7200 MHz. Cukup oke juga nih potensi overclocknya dari RAM yang cukup terjangkau ini. Kemudian ada beberapa hal lain nih yang gue temukan mengenai limitasi memori yang dimiliki Ryzen 7000. Yang pertama, gue hanya berhasil membuat uncore clock itu sama dengan memory clock sampai speed 6400 MHz saja. Jika sudah di atas itu, mau tidak mau ya uncore clock-nya itu harus berjalan setengah dari memory clock. Karena udah gue coba segala settingan, selalu tidak mau booting nih PC-nya. Kemudian ada juga nih Fabric Clock. Nah, hal ini nih tidak wajib sih untuk setara dengan value uncore clock dan memory clock. Bahkan profil Expo dan XMP saja itu men-set Fabric Clock-nya di 2000 MHz. Ya kalau kalian kakak nih mau overclock Fabric Clock-nya sampai 3000 MHz, gue sih nggak yakin ya itu bakal stabil dengan mudah, ya kecuali kalian dapet tuh CPU yang golden sample. Sebab di CPU Ryzen 7700X gue aja tuh cuman bisa berhasil dapat Fabric Clock sampai 2167 MHz saja. Ya selebihnya ya PC-nya nggak bakal booting sama sekali.
Jadi menurut gue nih, dengan adanya profil Expo yang dibuat sama AMD, kita tuh nggak perlu pusing-pusing lagi cari tuningan RAM yang optimal buat Ryzen. Sebab Expo sendiri aja tuh udah dibuat untuk optimize untuk berjalan pada platform Ryzen. Terlihat sih dari skor single core pada Cinebench yang cukup tinggi, yang ternyata berdampak pada 1% low FPS di game yang CPU bound. Tapi kalau kalian memang berjiwa petualang dan rela melakukan apapun demi mendapatkan ekstra performa walau hanya sedikit saja, ya tidak ada salahnya sih mencoba manual overclocking pada sebuah RAM. Semoga video ini sih bisa dijenguk lagi nih ketika CPU Ryzen 7000G beneran keluar, yang mungkin aja gue akan pakai referensi dari video ini dan kalau berkesempatan ya untuk nyicip CPU tersebut. Oke nih, mungkin segitu aja untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadel dari Suka IT pamit undur diri. See you on the next video.